Pada bulan September lalu viral di media sosial statement seorang pendeta bernama Jongki Wijojo Gembala GBI Rayon 9 Depok yang menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi pada tanggal 23 hingga 24 September 2025 lalu. Hal ini mengundang pro dan kontra di media sosial. Tetapi pada kenyataan pada tanggal 23 hingga 24 September 2025 lalu Tuhan Yesus atau Rapture tidaklah terjadi. Sehubungan dengan hal ini, Pendeta Jongki Wijojo telah memberikan konfirmasi perihal ini. Berikut ini penjelasannya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Pada bulan Agustus yang lalu, saya berkhotbah bahwa saya itu menemukan, setelah mempelajari Alkitab, saya menemukan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang di hari raya Rosh Hashanah atau Penyembahan Sangkakala. Dasarnya, karena dari 7 hari raya tahunan Israel yang tertulis dalam Imamat pasal 23, 4 diantaranya sudah digenapi tepat pada hari raya tersebut melalui kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Jadi Yesus mati disalib tepat pada hari raya Paskah Yahudi yang kita rayakan sebagai Jumat Agung. Kemudian Yesus dikuburkan tepat pada hari raya Roti Tidak Beragi sebagai satu-satunya manusia yang tanpa ragi dosa. Kemudian Yesus bangkit tepat pada hari raya Buah Sulung sebagai buah sulungnya Allah yang pertama bangkit dari orang mati. Itu yang kita rayakan sebagai hari raya Minggu Paskah. Kemudian Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari raya Pentakosta dan gereja lahir di atas muka bumi. Nah, karena 4 hari raya ini sudah digenapi melalui kedatangan Yesus yang pertama kalinya secara tepat pada hari raya tersebut, maka saya menarik kesimpulan bahwa hari raya yang kelima yang belum digenapi, yaitu hari raya Rosh Hashanah atau Penyembahan Sangkakala, disitulah Yesus akan datang tepat di hari Rosh Hashanah untuk menjemput gerejanya. Saya tidak pernah menyebutkan tahunnya, tahun berapa, cuma musimnya ini saya percaya ada di hari raya Rosh Hashanah. Alasannya saya tadi, ya yang 4 kedatangan Tuhan yang pertama itu digenapi tepat di hari raya tersebut. Makanya kedatangan Yesus yang kedua kalinya saya percaya tepat di hari raya Rosh Hashanah ini. Dan waktu itu saya mengutip salah satu kesaksian dari seorang ibu, namanya Ibu Sofi, ya ada di YouTube, itu bahwa dia sempat meninggal dunia lalu bertemu Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang di tanggal 23-24 September 2025. Linknya juga, link kesaksian ibu itu saya sambungkan di khotbah saya. Dan saya juga sampaikan bahwa kalau ibu ini bohong, maka rapture tidak akan terjadi. Tapi sekalipun rapture tidak terjadi, saya itu berpikir begini, sudah sederhana. Kita itu harus selalu hidup kudus. Kenapa? Karena kita bisa meninggal tiap waktu. Dan Alkitab berkata, Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan, tidak seorang melihat Tuhan. Jadi kalau kita tidak kudus, kita mati, itu kita pasti masuk neraka. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Karena itu saya berpikir, toh misalkan si ibu ini bohong, Yesus tidak datang di tanggal 23-24 tadi, kita tidak rugi. Kenapa? Kita memang harus hidup kudus, karena kita bisa meninggal tiap waktu. Nah, ini penjelasan saya, saudara. Jadi, dan yang luar biasa juga, ternyata baru-baru ini saya temukan, itu para orang-orang Yahudi Mesianik, yaitu orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang 2000 tahun yang lalu. Mereka juga percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, pengangkatan terjadi di hari raya Rosh Hashanah itu. Jadi yang saya dapatkan itu mengenai Rosh Hashanah ini sama dengan yang didapat orang Yahudi Mesianik. Bahkan Ibu Monique Rickers, beliau itu adalah pengelola YouTube Fakta Israel, juga mengatakan yang sama ketika beliau diwawancara oleh seorang YouTuber. Jadi dari situ saya merasa apa yang saya dapat ini sebetulnya juga didukung oleh pihak-pihak lain. Dan sekali lagi sudah berkali-kali dalam khotbah saya tegaskan, saya tidak memastikan Yesus datang 23-24. Ini adalah kesaksian orang lain, saya hanya mengutip. Dan kalau tidak terjadi, toh kita memang harus hidup kudus. Karena kita bisa mati tiap waktu dan tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Ibrani. Bagaimana pendapatmu Sobat Viral? Share pendapatmu di kolom komentar ya.